Oke, kali ini saya akan membahas satu soal kalkulus, satu soal integral tertentu, yaitu integral 0 sampai 1/8 sebagai batas, integral dari X kali arsin 8X dx ya. Oke, nah kita akan coba menyelesaikan integral ini dengan metode integral parsial, ya, karena ini mengandung perkalian antara aljabar dengan inverse trigonometrik. Jadi dengan konsep saya ikutin urutannya, lihat gitu di sini aljabarnya duluan, baru inverse duluan ya, inverse duluan baru aljabar di urutan ini. Sehingga inverse-nya ketemu aljabar, inverse-nya sebagai U, aljabarnya sebagai DV begitu. Oke, saya mulai. Saya misalkan, misalnya U-nya adalah aksin 8X, ya, maka jika saya turunkan du dx-nya, ya, atau sin itu atau sin inverse 8x, turunannya adalah 8, turunan dari 8x ya, dibagi akar 1 kurang 8x di pangkat 2. Ini rumus turunannya. Oke, sehingga dari sini saya bisa dapat nanti eh, dx-nya adalah, tinggal dibalik ya, dari apa ini, dx-nya adalah sama dengan saya kali silang, itu akar 1 kurang 64x kuadrat dibagi 8 du. Ya. Oke. Dan berikutnya, kemudian saya misalkan dv-nya adalah arcusin 8x, sorry. dv-nya itu adalah x dx maksud saya, x dx. Kemudian saya integralkan dv-nya ini kiri dan kanan, saya dapat v sama dengan x kuadrat per 2 ya. Oke, nah sesudah itu saya akan mulai input dari soal yang di atas, yaitu integral dari 0 sampai 1/8 X arsin 8X dx. Ini sama saja dengan UV dikurang integral V du. Sesuai dengan rumus dari apa ya, dari integral parsial. Sama dengan saya masukkan U-nya. U-nya adalah arsin 8X dikali V. V-nya X kuadrat per 2. Saya kalikan. X kuadrat per 2 kali arsin dari 8X. Ini adalah U kali V dikurang integral V du. Integral V du. Saya ambil dari sini. Saya balik lagi ya. Harusnya saya ubah jadi du sama dengan tadi ya. Berarti du sama dengan 8 dibagi akar 1 kurang 64x kuadrat dx ya, seperti ini. Oke, input ke sini dx sama du, saya input adalah 8 dibagi akar 1 kurang 64x kuadrat dx. Oke, berikutnya ini tentu masih ada batasnya yang belum kita input di sini juga ya. Batasnya adalah 0 sampai 1/8. Di sini juga 0 sampai 1/8 ya. Nah, nanti sudah kita selesaikan integralnya semua, baru kita input batasnya sekaligus. Sama dengan x kuadrat per 2 aksin 8x dengan batas 0 sampai 1/8 dikurang. Ini 8 bagi 2 adalah 4 kali integral 0 sampai 1/8 x kuadrat dibagi dengan akar 1 kurang 64x kuadrat dx. Oke, berikutnya kita harus selesaikan integral yang sebelah kanan. Ya. Sesudah itu baru bisa kita input batasnya. Nah, untuk menyelesaikan integral yang sebelah kanan di sini, saya akan kerjakan secara terpisah. Tuh, saya anggap ini adalah bagian pertama gitu ya. Nanti setelah saya selesaikan integralnya, baru saya input ke persamaan yang di sini ya. Ke persamaan satu titik ini. Oke, untuk integral di sini, kita mulai dengan pemisalan lagi ya. Kita misalkan lagi. Sesuai dengan bentuknya, ya, di sini ada 64 kali X kuadrat. Ingat formula trigonometri, akar 1 dikurang sin kuadrat adalah cos kuadrat.
Berarti X kuadrat di sini, saya akan usaha mengubah menjadi bentuk sin kuadrat. Oke, jadi saya ambil pemisalan. X sama dengan X kalau sin, nanti X kuadrat akan menjadi sin kuadrat. Nah, supaya bisa hilang 64 yang di sini, 64 ya, maka saya misalkan X di sini ada per 8-nya. Per 8 nanti dipangkat 2 per 64 bisa dicoret dengan 64 yang di sini. Sehingga saya misalkan X-nya adalah sin theta dibagi 8. Jadi kenapa saya ada angka 8 di sini? Ya, tujuannya adalah jika saya input X yang ke sini, X kuadrat, maka akan muncul per 64. Bisa saya coret 64-nya cancel ya, sehingga hanya sisa sin kuadrat. Jadi satu kurang sin kuadrat adalah cos kuadrat. Akar cos kuadrat adalah cos theta ya. Jadi itu alasannya. Saya masukkan ke kotak. Ini sudah dapat X, maka dx d theta adalah seperdelapan cos theta ya. Saya tulis saja cos theta per 8. Kemudian saya lanjutkan integral yang di sebelah sini, ya, sehingga menjadi integral 0 sampai 1/8 gitu. 0 sampai 1/8 X kuadrat. Saya masukkan X kuadratnya, sin kuadrat per 64 itu ya. Sin kuadrat theta per 64 dibagi dengan oke, akar 1 dikurang 64 X kuadrat. X yang di sini, pemisalan kita input sin kuadrat theta per 8 kuadrat jadi 64. Kemudian dx ambil dari sini juga. Dx itu adalah uh, cos theta. D theta dibagi dengan 8 ya. Saya ambil dari sini untuk dx yang untuk ke sini. Oke, berikutnya. Saya lanjutkan. Kemudian saya mau sederhanakan. Ini 64 ya. Saya tarik ke depan 1/64 ketemu 1/8 di sini. Saya juga tarik ke depan. 64 kali 1/8 itu adalah 512. Jadi 1 dibagi 512 integral dari sin kuadrat theta. Sini cos theta d theta dibagi dengan akar 1 kurang sin kuadrat. Ini saya cancel. Cos kuadrat, akar cos kuadrat adalah cos theta. Berikutnya, cos theta-nya ini bisa juga saya cancel, sehingga menjadi integral dari sin kuadrat saja. Saya lanjutkan, 1/512. Integral sin kuadrat theta, ini bisa kita ubah dengan identitas trigonometri menjadi 1 dikurang cos 2 theta dibagi 2 d theta. Sama dengan 512 dikali 2 menjadi 1/1024. Oke, saya langsung integralkan integral 1 menjadi theta. Integral cos 2 theta itu adalah setengah dari sin 2 theta ya. Oke, dengan batas. Ini tadi 0 sampai 1/8. Ini batasnya masih dalam X ya, variabelnya. 0 sampai 1/8. Oke, ini 0 sampai 1/8. Batasnya ini adalah masih dalam bentuk variabel X. Nah, untuk mempermudah hitungan saya, ya, saya mau ubah batas ini yang 1/8 karena saya tadi integralnya menggunakan theta sudah saya ubah. Kita coba mengubah ya X yang di sini menjadi theta, oke? Jadi dari pemisalan tadi yang pertama X yang sin theta per 8, saya tulis di sini X sama dengan sin theta per 8 dari pemisalan di atas. Jika saya input X-nya 1/8 dari sini, input ke sini ya. Oke. Jika X-nya sama dengan 1/8, maka sin theta sama dengan X kalau 1/8 X-nya ya. 1/8 kali 8 adalah 1, sehingga sin theta 1, maka theta-nya saya dapat pi per 2. Tapi untuk X sama dengan 0 di sini, batas bawah, saya input X yang 0 di sini, sehingga saya dapat sin theta sama dengan 0, artinya theta-nya adalah 0. Sehingga saya bisa lanjutkan perhitungannya. Untuk batas 1/8, jadi saya bisa ubah jadi 1/1024. Tetanya dikurang setengah sin 2 theta, gitu ya. Setengah sin 2 theta. Batasnya sudah berubah, 0 tetap 0, yang 1/8 sudah menjadi pi per 2 atau 90 derajat. Ya, karena tadi kita sudah mengubah batas integralnya, begitu.
Nah, sesudah itu saya tinggal input nilainya, batasnya, pi per 2, seper 1024, itu. Saya input batasnya, untuk tetanya pi per 2 kurang setengah sin 2 kali pi. 2 kali pi per 2 adalah sin pi, dikurang, masukkan tetanya 0, dikurang, masukkan tetanya 0, sin 0 juga 0, sehingga saya bisa hitung di sini, sin pi adalah 0 juga. Jadi seper 1024 kali pi per 2, saya dapat hasil integralnya adalah pi dibagi 2048. Ini adalah hasil integral yang sebelah kanan. Kalau saya kembali ke atas, ini adalah hasil integral yang nomor satu, ya. Ini adalah sama dengan pi dibagi 2048, ya, yang dari bawah. Pi dibagi 2048. Jadi ini adalah hasil dari bawah. Saya tandain dulu, ya, dari bawah. Oke, berikutnya saya mau input hasilnya sekarang. Berarti nanti min 4 dikali lagi. Oke, saya langsung sambung ke bawah sehingga integral tadi menjadi x kuadrat per 2. X kuadrat per 2 arcus sin 8x, 0 sampai 1/8, saya tulis ulang. Arcusin dari 8x dengan batasnya adalah 0 sampai 1/8, gitu. Dan dikurang dengan 4 kali hasil integral yang ini, ya. Yang pertama dikurang 4 kali pi dibagi 2048. Sama dengan saya input batas atas dan batas bawahnya di sini. Kita coba, ya. Ini X kuadrat ada 1/8 kuadrat, 1/64, 1/64 kali 2 di sini. 1/128, ya. Arcus sin 8 kali 1/8, 1. Dikurang, masukkan batas X yang 0, dia hasilnya adalah 0, gitu. Ya, baru dikurang dengan 4 pi dibagi 2048. Nah, arcus sin 1 ini adalah pi per 2, ya. Jadi pi 128 kali 2 menjadi pi dibagi 128 kali 2 ini adalah 256 dikurang dengan 4 pi per 2048. Saya bisa sederhanakan 4 pi per 208 menjadi pi per 507. Inilah hasil integral kita, ya. Oke. Inilah hasil integral dari batas 0 sampai 1/8 untuk X kali arcus sin 8X.